morning. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Good. Sudah? Di sini terlihat kelasnya sudah bersih ya. Coba kita bersih dulu apanya? Bajunya. Evan. Coba bersih dulu bajunya. Iya. Ya. Masih ada di luar? Ada lagi kan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ya, kita terlebih dahulu berdoa. Who is willing to pray? Siapa yang memimpin doa? Thank you. Okay. Sudah. I want to check your name. Who doesn't come today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hah? Ada semua? Oke. Sudah. Jadi tetap dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya agar ya, apalagi ini masih masa pandemi, kita menjaga kesehatan, kebersihan supaya kita masih tetap bisa bersekolah. Ya, walaupun masih memakai ya masker, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, before we study, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, ya, saya mau mengajak kamu untuk menyanyikan lagu wajib nasional, ya, lagu wajib nasional supaya bisa menumbuhkan rasa cintamu kepada tanah air. Oke? You can stand up. Kamu bisa ini. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ya. Kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Oke? Semua tahu lagunya kan? Yes. 1, 2, 3, go. Halo. Before we move to our study today, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, I want to ask you, saya mau bertanya kepada kamu, ya, about the topic last week, tentang pembelajaran minggu lalu, ya. You can answer. Siapa yang bisa menjawab? Iya, tentang label. Berarti di dalam label itu, ya, kita bisa mengetahui apa-apa saja yang terkandung di dalam makanan atau minuman, termasuk komposisinya, ya, ingredientsnya, bahan-bahannya, ya kan? Itu about the label, ya kan? Nah, itulah termasuk ke dalam label, ya. Nah, sekarang, ya, jika kita sudah mengetahui, ya, tentang label, ya, nah, kita mau menuju ke yang sekarang, ya, bagaimana kita membuat, ya, kalau di label itu kan sudah ada itu tersaji dia. Contohnya, kalau kamu membeli susu dari Indomaret, ya, you can see the label, kamu bisa melihat labelnya. Tapi
proses pembuatan susunya kan sudah terjadi. Nah, now we want to make, bagaimana kita mau membuat proses dari susu tersebut. Ya, itulah yang akan mau kita pelajari. Jadi sebelum pembuatan label, ya, kita mau membuat prosesnya, membuat pembuatannya bagaimana. Oke? Now, ya, sebelum kita melanjutkannya, ya, the first I want to know your best knowledge. Saya mau mengetahui dulu bagaimana kemampuan dasarmu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Saya mau mengetahui dulu bagaimana tingkat kemampuanmu sebelum pembelajaran dan nanti setelah pembelajaran. Oke? Siapa suruh di sini ya? Gabriel, Papa, silakan di sini. Ya, silakan bagi kepada teman-teman satu persatu ya. Oke, this is your pretest. Jadi itu adalah tes sebelum pembelajaran. Jadi saya mau mengetahui dulu bagaimana kemampuan awalmu, ya. Nah, apakah nanti meningkat setelah pembelajaran, ya? Apakah makin menurun, ya? Jadi saya mau tahu dulu bagaimana tingkat kemampuanmu, ya. Silakan dijawab per pribadi. You can answer by yourself. Silakan. Write your name. Tulis namanya ya. Tulis dulu namanya. Ya, di sudut atas ya. You can open your dictionary. Kamu boleh juga menggunakan kamusmu, menggunakan buku, ya.
do it by yourself. Silakan kerja sendiri ya. Karena saya mau mengetahui bagaimana tingkat kemampuanmu sebelum kita mulai pembelajaran. Ya. Finish, not yet? Siapa yang belum siap? Siapa yang belum siap? Ayo, cepat ya. Don't forget write your name. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa ditulis namanya. Oke, time up. Waktunya sudah habis. Risa, you can collect your paper and your friend's paper. Kamu bisa mengumpulkan kertas dan kertas temanmu. Oke, thank you. Oke. Oke, from your pretest, berdasarkan pretest yang telah kamu jawab, ya, berdasarkan hasil, ya, ujian atau tes awal, di sini terlihat masih ada yang belum tuntas. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah tuntas, tapi masih lebih banyak yang belum tuntas. Oke, never mind, tidak masalah, ya, karena ini tes awal. Setelah pembelajaran ini, ya, setelah pembelajaran ini kita harapkan, ya, di post-test nanti bisa lebih baik kembali. Oke? Now, we move to another topic. Setelah kita kemarin mempelajari yang namanya label, setelah itu kita akan mempelajari yang bagaimana cara membuat produk tersebut, baik itu makanan atau minuman. That's the procedure text, ya, procedure text. Jadi itulah yang dinamakan procedure text. Ya, from this topic, dari topik tersebut, ya, we can know, kita tahu the objective of learning. Jadi tujuan pembelajaran kita, ya, adalah number one. Setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa prosedur teks resep makanan sesuai makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Point number two, peserta didik, ya, siswa dapat merinci fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan beberapa teks prosedur resep makanan dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar setelah menyaksikan video dan diskusi. Next, number 3, setelah melalui kegiatan menyaksikan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkategorikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur resep makanan dan minuman sesuai dengan konteks penggunaan dengan tepat. Point number 4, untuk nomor 4, melalui kegiatan menyaksikan video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat teks prosedur,
terkait resep makanan dan minuman pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya, ya. Jadi ini untuk pertemuan kedua. Nanti kita mau membuat ya suatu prosedur teks. Number 5, the last. Setelah mengumpulkan informasi terkait prosedur teks, ya siswa mampu melakukan presentasi. Jadi ini untuk di pertemuan kedua, kamu itu diharapkan bisa mempresentasikan ke depan hasilmu. Ya, terkait prosedur teks, rasa makanan dan minuman pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar, sekaligus memiliki sikap religiusitas mengamalkan sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab. Jadi, saya harapkan setelah pembelajaran ini kamu bisa, ya, kamu bisa membuat prosedur teks, ya. Guna prosedur teks itu apa? Ya, gunanya supaya kamu bisa mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan sesuatu. Ya, bagaimana cara-cara dalam membuat sesuatu. Ya, for example, ya, jika kamu nanti ingin bercita-cita kerja di Majestic atau kerja di Mawar contohnya atau di Aroma, ya kan? You have to know about the prosedur text. Kamu harus tahu tentang prosedur teksnya. Ya, tidak semata-mata kamu nanti kalau sudah kerja tidak mengetahui prosedur teksnya, ya, bisa saja kamu asal-asal membuat. Ya, contohnya yang harusnya kuning telurnya aja untuk membuat kue bolu, kamu ikutkan putih telurnya. Nah, akhirnya jadi salah. Jadi itulah gunanya prosedur teks. Ya, jika nanti kamu bercita-cita ingin kerja di pabrik roti contoh, ya, atau kerja di pabrik minuman contohnya, ya, you have to know about the procedure text. Kamu harus tahu yang namanya prosedur teks, oke? Okay, before we move to another slide, I want to give you the video. Saya mau memutarkan satu video. You watch, kamu menonton, ya, and then you give your comment. Setelah itu kamu memberikan komentar. Nanti saya tanya, ya. Once they will show us how to cook fried rice. Let's get started. The ingredients that we need are garlic, onions, egg, chili pepper, rice, flavoring such as MSG, salt, and then for the decoration we need tomato and lettuce. We need frying pan, knife, and also cooking spoon. The first step, we need to wash the garlic and onions, then cut the garlic and onions as finely as possible. Second step, we need to wash the chili pepper and then cut it into small pieces. We also need to slice the tomato and don't forget to wash the tomato before we slice it. The third step is we need to turn on the stove so that we can heat the oil. Pour the beaten eggs onto the other side and then add it to the frying pan. Cook until lightly gold. Add the sliced onions, sliced garlic, and the chili pepper. Stir and mix all of them. And it's time we want to cook fried rice, so don't forget, the main point is that we need to add rice. Stir it until heated through.
and for the additional, you can season it with salt and with chili. Prepare the plates and then add the sliced tomatoes. Thank you for watching and I hope this video will be useful for all of you. Bye. Okay, thank you. Ya, from this video, ya, anybody knows siapa yang tahu? Ya, do you know about this video? What is video talking about? Video tersebut menceritakan tentang apa? Nasi goreng, sir. Iya, nasi goreng. Iya. Ini menceritakan tentang nasi goreng yang dijual atau yang dimasak atau yang bagaimana? Iya, bagaimana cara memasak nasi goreng, ya? Do you know about the ingredients of food? Apakah kamu mengetahui, ya, apa-apa saja bahan-bahan dari pembuatan nasi goreng tersebut? Anybody knows? Yuk. Iya, in English. Siapa tadi yang tahu? Ya, apa saja tadi bahannya, ingredientnya? Bawang merah tadi apa? Onion. Ya, bawang putih tadi apa? Garlic. Ya, and then chili. Iya, ada tadi ditambah cabai? Ada. Oke. Tomato. And then oil, ya. Right. Namanya juga kita mau membuat nasi goreng, ya kan? Jadi perlu yang namanya oil atau minyak. Oke? Oke, any questions so far? Dari pertanyaan dari video tersebut ada yang mau ditanya? Paham? Oke. Paham? Ya? From this procedure text, ya, dari procedure text tersebut, ya. Nah, sekarang Sir akan, ya, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, Sir akan membentuk, ya, membentuk kelompok, make your group, ya, berdasarkan yang sudah Sir bagi minggu lalu. Oke? You can move now. Silakan bentuk kelompoknya, ya, berdasarkan yang sudah Sir bagi kemarin. Oke? Finish? Oke. Berdasarkan grup, berdasarkan kelompokmu, kamu diharapkan mampu untuk menyelesaikan suatu project nantinya. Oke? Before we move to your project, sebelum kita masuk ke dalam projectnya, I want to explain about the definition and purpose of the procedure text. Jadi di sini saya mau, ya, menerangkan sedikit tentang definisi dan tujuan, ya. Kalau Trisa boleh, biar gak susah, boleh bikin buku, ya. Oke? About the definition of purpose of the procedure text. Procedure text is the text that describes how to something to achieve through a sequence of action or step. Jadi prosedur teks ini, teks prosedur ini adalah teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu tersebut itu, ya, terjadi, ya, bagaimana langkah
Ya, it explains how people perform different process in sequence of steps. Okay, these steps use the simple present tense. Masih ingat kan? Simple present tense, ya? Masih ingat kan? Simple present tense itu adalah tense yang menyatakan kejadian rutinitas. Oke? After imperative sentence, ya. It also use temporal conjunction. Jadi menggunakan kata penghubung nanti di dalam prosedur teks tersebut, such as the first, second, then, next, finally, after that, meanwhile, etc. Jadi, ya, kita juga menggunakan kata penghubung. Ya, ciri khas prosedur teks itu dia menggunakan kata penghubung first. What is first? Pertama. Iya, kata pertama. Second. Yang kedua. Then, kemudian. Next. Selanjutnya. Finally. Akhirnya. After that. Setelah itu, and meanwhile, etc. Dan selanjutnya. Oke? Social function, fungsi sosial, ya, fungsi sosial itu, ya, untuk menerangkan tentang apa, ya, Oke, social function to explain and tell the readers. What is readers? Apa itu readers? Membaca, readers, pembaca. Jadi untuk menjelaskan atau menceritakan kepada pembaca how to make, bagaimana untuk membuat, mengoperasikan, to do something, untuk melakukan sesuatu through a sequence of action or step, ya, dalam tahap-tahapannya. Oke, next we move to generic structure, ya. Generic structure, ya, struktur, ya, bagaimana strukturnya. The first is goal, ya, Have you heard about the goal? Pernahkah kamu mendengar kata goal? Di mana biasanya kamu mendengar kata goal? Iya, sepak bola, ya. Biasanya itu yang disukai aja dulu itu, ya kan? Apalagi mau Piala Dunia kan? Nah, apa sih pengertian goal tersebut? Apakah sesuai dengan prosedur teks di sini? Apakah kita harus memasukkan nasi goreng ini ke dalam gawang? What is the goal? Apa itu goal? Anybody knows siapa itu yang tahu apa itu goal? Kalau kita menendang sesuatu, ya, goal berarti sampai dengan tujuannya. Tujuannya adalah memasukkan bola ke dalam gawang. That's the goal. Itu adalah goalnya, tujuannya. It's cover the purpose of the text. Jadi itu, ya, mencakup ke dalam tujuan dari teks tersebut. For example, how to make a cup of coffee. Ya, bagaimana untuk membuat secangkir coffee. Okay? Anybody knows about the goal from this picture? Siapa yang tahu apa goalnya dari gambar tersebut? How to make? Bagaimana cara membuat sepiring nasi goreng? Oke, in English, siapa yang bisa? How to make fried rice. That's the goal. Itu adalah goalnya. Oke, give applause. Oke. Mereka juga bagus ya. Oke. Next we move to material or ingredients. Jadi ada juga di bukumu ada material, ada juga di bukumu ingredients. That's same. Itu sama ya, material or ingredients. Ya, it present the material used in the process. For example, the ingredients to cook the omelette. Ya, omelette. Omelette eggs. Ya, onion, vegetable oil, and so on. Jadi ini menceritakan tentang apa ini? Tentang yang dipakai Iya, bahan-bahannya, ya kan? From this picture, ya, dari gambar ini, anybody knows
something, membuat sesuatu in the whole untuk mendapatkan tujuannya. For example, first, wash the tomatoes, onion. Yang second, cut the onions, become slice, and so on. Jadi step tersebut menceritakan tentang cara pembuatannya. Seperti yang saya bilang kemarin, seperti yang saya bilang tadi, ya, step-stepnya. Ada first, ada second, ada next, ya, and so on, dan sebagainya. Oke? Language feature, ya, language feature. Language feature itu adalah unsur kebahasaan. Jadi yang pertama tadi ada social function, fungsi sosialnya. Kemudian ada generic structure-nya, ya, unsur-unsur apa saja yang terkandung dari prosedur teks tersebut. Kemudian language feature, unsur kebahasaan. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris, berarti kita harus mengetahui unsur-unsur kebahasaannya. Oke? The first, silakan baca dulu, aja dulu. Yang pertama, language feature-nya. Terdapat etc. Oke? Jadi terdapat kata penghubung seperti yang saya bilang kemarin, ya. Seperti yang saya bilang tadi, ya, terdapat kata penghubung untuk menunjukkan urutan-urutannya, penomorannya. For example, first, second, then, after that, before, after, while, etc. Ya. The second, yang kedua, coba baca si Amelia. Buat suaranya ya. Iya, bentuk perintah. Ya. Jadi di dalam step tersebut kita menggunakan kata perintah. Ya. For example, kata perintah itu ya suruhan. For example, open the window. Open the door contohnya. Buka pintu itu. Itu termasuk kata perintah. Ya. Jadi plan di sini, ya. Steer, pull, fold, ya. Itu semua adalah bentuk-bentuk kata perintah, ya. Kemudian the third, ya, coba baca ya. Penggunaan atau penggunaan present tense. Iya, menggunakan atau penggunaan present tense, simple present tense, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, simple present tense itu menceritakan kejadian yang sering terjadi atau rutinitas, ya. Simple, ya, present tense, ya, simple present tense. Jika kita membuat dengan, ya, kata kerja, ya, dengan menggunakan kata kerja, biasanya di dalam positif selalu didahului dengan yang namanya subjek, ya kan? Subjek kemudian verbnya berbuah, ya. Kemudian ditambah yang namanya objek, ya. Masih ingat ya? Kalau dia subjeknya, ya, kalau subjeknya si it, kata kerjanya harus ditambah s atau es, ya. Kalau untuk yang negatif bagaimana tuh? Subjek ditambah do atau does plus not plus verb plus objek. Ya, coba diingat-ingat kembali. Kalau dia interrogatif atau kalimat tanyanya bagaimana? Ya.
masuk ke dalam positif, negatif atau interrogatif? Positif, ya. Berarti bagaimana kalau kita buat ke dalam bahasa Inggrisnya? Ayo kita buka. I come the onion. Ya, that's the simple present tense. Jadi itulah yang namanya simple present tense. Kalau kita buat contohnya, ya, kamu tidak, ya, kamu tidak memasak air, ya. Bagaimana kalau kita buat ke dalam bentuk negatifnya? You pakai do atau das? Do, pakai do, iya ya. Do boleh, do not boleh, don't, ya. You don't boil coklat aku. Iya, jangan cok. Kalau cok ucapkan nanti. Ya, you don't cook the water. Ya, bagaimana kalau ini kita buat ke dalam kalimat tanya? You cook the water. Seperti itu, ya. Jadi begitulah cara membuat simple present tense. Sebenarnya ini pelajaran yang sudah lewat, tapi saya ingatkan kembali. Kemudian the second adverbial, ya, the fourth adverbial form untuk menyatakan waktu, ya, keterangan waktunya. The last menggunakan action verb. Verb itu kata kerja, action itu aksi, ya. Jadi kata kerja yang menunjukkan aksi, ya. Ada kata kerja yang tidak menunjukkan aksi, ada juga kata kerja yang menunjukkan aksi. Contohnya itulah tadi termasuk blend, ya. Blend, ya. Kalau bendanya blender, ya kan. Kemudian stir, pull, menuangkan. Itu termasuk action verb, itu termasuk kata kerja aksi, oke? That is the language feature, ya. Ini masih kelanjutan language feature-nya, imperatifnya, ya. Imperatifnya kata, ya, kata atau kalimat, ya, kalimat perintah. Imperatifnya bagaimana tadi? Coba baca si, ya. What is the imperative? Apa saja imperatifnya di sini? The first. Imperatif. Iya, baca. Silakan baca. Put the Noodles on the on the and cut the onion. Wash the tomatoes. Boil the water. Boil the water. Jadi ini kalimat perintah. Yang pertama contohnya put the noodles on the, letakkan mie tersebut pada, mana tahu mau masukkan pada piring, on the plate. Mana tahu mau masukkan ke dalam baskom, on the bowl, ya kan? Cut the onion, potong Bawang merah. Iya, potong bawang merahnya. Wash the tomatoes, cuci tomatnya. Boil the water, rebus airnya. Oke? Conjunction, ya. Kata penghubungnya apa saja itu, coba baca Randy. First, second, then, after that, before, after, while, and the last, finally. Iya. First itu apa? Pertama, second, kedua, then, kemudian, after that, setelah itu, before, sebelum, after, sesudah, while, the last, ya, terakhir, finally, dan akhirnya. Oke? Action verb. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, action verb, ya, kalimat, ya, atau kata perintah, atau kata aksi, kata kerja aksi. Apa-apa saja yang bisa kita lihat di situ. Coba Gabriel, silakan baca. Was, fed,
Put in, put in, mix, beat, pour, stir, put aside, side, add, and chop, top, sprinkle. Ya, sprinkle itu sama kayak ini, mencampurkan. Sprinkle. Oke? Evopia, ya keterangan. Ada 4 or 5 minutes, ya. Ada 2 hour, ada 2 mixture, ada itu a cup, cupcake cups, ya. Jadi ini keterangan. Jadi ini bukan hanya keterangan waktu, tapi keterangan tempat boleh. Nah ini keterangan tempat, ya kan? Keterangan waktunya ini for 5 minutes, ada 5 menit, kan? 2 hour, ada 2 jam. Jadi di dalam prosedur teks itu juga kamu harus mengetahui ya keterangan-keterangan waktunya. Oke, that's the example of the prosedur teks. Perhatikan ya. Di sini ada prosedur teks ya tentang how to make banana cheese ya. Coba si Jonathan kan ada di situ ya. Coba yang lain lah. Si siapa ya? Trisa dulu. How to make banana cheese. Silakan baca. You will need banana, sugar, cheese, fried Oreo. Procedure: cut the banana into 2 plates. Fry the banana. When the banana melts, put the banana on plate. Then give sugar, milk, and grated cheese as the topping. Iya, how to make banana cheese. Bagaimana untuk membuat apa itu? Pisang keju. pisang keju. Iya, pisang keju. Ya, siapa sih yang pernah membuat pisang keju? Oke, tuh. Jadi di sini how to make banana cheese. Bagaimana untuk membuat ya banana cheese? You will need apa saja kita butuhkan? Pisang, gula, susu full cream, keju, minyak goreng. Ya, prosedurnya cut the banana into 2 pieces. Potong banana. Potong banana menjadi 2 bagian. 2 bagian. 2 bagian. Fry banana. Goreng. Goreng banananya atau goreng pisangnya. When the banana well cooked, ketika pisangnya sudah masak, put the banana on the plate. Taruh banana. Letakkan banana pada piringnya. Then give sugar, milk, bread, cheese as the topping. Kemudian Kasih gula, gula, susu dan taburan keju sebagai topping. What is topping? Atasannya, ya topping itu kan atas, jadi topping atasannya. Oke? Nah, berdasarkan prosedur teks tersebut, we know about the goal. Jadi goalnya, seperti yang saya bilang tadi goal, ya kan? Jadi tujuannya apa? How to make banana cheese. Iya. Jadi bagian you will need ini adalah termasuk bagian ingredients. Siapa lagi tidak boleh itu? Ada dua lagi. Ya, bahan. Kemudian bagian prosedurnya itu termasuk bagian atau langkah. Ya. Nah, dari sini kita udah tahu language teacher-nya. Ya kan? Nah, kalau ini kita sudah tahu generic structure-nya, strukturnya. Kalau kita cari social function-nya bagaimana? Social function-nya apa? To explain, untuk menjelaskan, ya. To explain how to make banana cheese. Iya. Jadi ini ya beda. Kalau goalnya hanya seperti ini, how to make banana cheese. Kalau social function-nya ditanya, to explain, untuk menerangkan. Untuk menerangkan boleh, untuk menunjukkan boleh, to show, ya kan? To explain, untuk menerangkan how to make banana cheese. Ya, kalau saya tanya language specialnya, unsur kebahasaan. Tadi unsur kebahasaan apa saja?
menggunakan yang seperti ini tadi. Imperatifnya apa, conjunctionnya apa, action verbnya apa, adverbialnya apa. Jadi itu nanti kamu urutkan dia. Language feature-nya, imperatif. Imperatif tadi apa? Kalimat perintah. Apa saja kalimat perintahnya? Conjunctionnya, apa conjunctionnya yang ada di sini? Apa conjunctionnya? Ada kata then kan? Kemudian. Apa lagi tadi? Ada imperatif, ada conjunction, action verb, kata kerja aksi, adverbial, keterangan waktunya. Oke? Jadi itu nanti yang harus kamu cari. Ada social function-nya, ada generic structure-nya, kemudian language feature-nya. Ya, generic structure tadi ada 3 kan? Apa saja itu? Ada goal, ada ingredient atau step, ada step, ya ingredient atau material, kemudian step. Ini strukturnya, ini unsurnya, ya. Jadi ada 3. Yang pertama social function, itu fungsi sosial. Kemudian generic structure, strukturnya, inilah strukturnya. Kemudian language feature, unsur kebahasaan. Itulah unsur kebahasaan yang di tabel tadi. Oke? Oke. Nah, dari sini saya kasih lagi contoh. Oke. Kalau saya tanya social function, social functionnya bagaimana? To explain how to make a glass of make a glass of avocado juice. Oke, that is the social function. Itu fungsi sosialnya. Kalau generic structure, strukturnya, ya. Strukturnya tadi ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja itu? Ingredient atau material. Ada? Goalnya apa di situ? Ingredientnya apa sih itu? One avocado, milk, sugar or honey. Kemudian stepnya, ini bisa kamu baca sendiri. Step. Oke. Kemudian language feature. Apa tadi language feature? Unsur kebahasaan. Kata kerjanya, ya, kalimat perintahnya, imperatif. Kalimat perintah, apa saja yang bisa kamu temui kalimat perintah di situ? Ada avocado, kalimat perintah itu kan? Nah, kamu tulislah nanti di sini. Ada avocado, kalimat perintah. And then, apa lagi kalimat perintah? Put the avocado. Bisa kamu tulis, ya. Kemudian ada dan selanjutnya. Setelah imperatif, apa lagi yang bisa kamu lihat tadi? Unsur kebahasaan. Apa saja? Kata kerja aksi atau action verb. Apa saja kata kerja aksinya ada di situ? Kata kerja. Ada kan? Ada pun, ada dan sebagainya. Kemudian ada di sini keterangan waktunya.
Apa itu? Let it for about. Iya. Jadi adverb. Adverb adalah keterangan. Jadi kamu tulis ada keterangan waktunya about. Nah, ini termasuk adalah keterangan waktu. Oke? Oke. That is the about the explanation of personal text. Itu adalah ya penjelasan di dalam personal text. After that, setelah ini, any questions so far? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Hah? Cukup jelas? Oke, sudah? Nah, sekarang tadi saya sudah membagikan kelompok, sudah membagikan kelompok, Nah, sekarang saya mau membagikan ya LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Jadi ini untuk pertemuan pertama. Beda nanti untuk pertemuan kedua. Oke? Nah, yang untuk perbedaan tempe, siapa tadi? Perbedaan tempe, iya. Tadi sandwich. Kemudian kemudian ini how to make lemon, ya. Jadi, oke, the first, yang pertama untuk hari ini kamu saya tugaskan untuk menganalisis, ya. Kemudian kamu memerinci dan mengkategorikan, ya. Yang pertama, kamu harus mencari social function-nya, fungsi sosial, ya. Fungsi sosial tadi to explain, untuk menerangkan apa. Kemudian generic structure-nya. Tadi 9 jenis structure itu ada berapa? 3. Ada 3. Oke, ada 3. Ada verb, ada material, and the state. Ya. Kemudian language feature, unsur kebahasaan apa yang ada di situ. Nah, itulah yang harus kamu jabarkan. Kalau kamu di sini dibaliknya. Oke? Nah, itu untuk perhatikan ya. Nah, ini untuk yang perkedel tempe. Ya, perhatikan untuk perkedel tempe. Oke? Nanti kamu cari social function-nya apa, generic structure-nya apa, unsur kebahasaannya apa yang ada di how to make perkedel tempe. Oke? Nah, untuk yang kedua, how to make lemon. Untuk membuat minuman lemon. Siapa tadi itu? Siapa? Nanti kamu cari social function-nya apa untuk menjelaskan how to make, how to explain, how to apa ya? Untuk membuat apa? Generic structure-nya apa? Unsur kebahasaan apa? Strukturnya apa saja itu? Apa goalnya? Apa materialnya? Apa step? Kemudian language feature, unsur kebahasaannya. Apakah ada di situ kalimat perintahnya? Apakah ada di situ keterangan waktunya? Apakah ada di situ kata kerja aksinya? Nanti itu kamu terangkan di language feature. Oke? Begitu juga untuk sandwich. Siapa sandwich? Oke. Nah, itu juga sama, social function, kemudian generic structure-nya, and language feature-nya. Oke? How to make tomato soup, ya, bagaimana untuk membuat sop tomat. Nanti kamu cari juga social function, generic structure, and language feature. Nah, sambil kamu bekerja kelompok, ya, mau kita juga bekerja sama, ya. Kita juga bekerja sama tentang untuk pembuatan proyeknya.
Oke, sambil diperhatikan ya. To make a project, untuk membuat project, kamu itu disarankan untuk bekerja sama, ya, bekerja sama. Nanti kamu diskusi kepada temanmu, ya, di mana tempatnya, waktunya kapan, ya. Nah, alat-alatnya kamu itu harus membuat prosedur teks, ya, in the cover paper, di kertas, boleh kertas jeruk, boleh kertas karton, ya, dan dihias, ya. Nah, di sini ada beberapa gambar, ya. You can choose one picture to make your project. Satu, ya, satu gambar untuk membuat proyeknya, oke? Untuk membuat proyeknya. Noodle, mie, kelompok siapa? Iya, kelompok si Ren, ya. Omelet, siapa omelet? Iya, good. Kalau yang I, oke, bagus. Cucumber, ya, cucumber, ada? Ada. Risol, iya, bagus. Jadi, you make, ya, kamu bisa menyusun jadwalmu, diskusi kepada temannya, kapan untuk membuat produk tersebut, dan kapan kamu untuk membuat prosedur teksnya, ya. Jadi saya harapkan ini kita di batas waktunya, ya, batas waktunya karena ini hari Sabtu, serbuatlah di hari apa ya? Hari Minggu ya? Hari Minggu lah proyeknya kan? Misalnya nanti kerja sama kawannya, kemudian kita presentasikan, ya, kita presentasikan itu nanti di hari Senin, ya, kita presentasikan di hari Senin, oke? Kemudian, ya, bisa nanti kerjasama dengan teman-temannya, ya, bagaimana cara pembuatan prosedur teks. Jadi hasilnya nanti, ya, hasilnya nanti kamu paparkan di depan, ya. Hasil produknya nanti kamu paparkan di depan dengan menggunakan prosedur teks, ya, dengan menggunakan prosedur teks. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Ada yang mau bertanya? Ya, apa? Ada? Ada lagi? Ya. Iya, menulis prosedur teksnya itu di kertas jeruk atau kertas karton bebas, ya. Contohnya seperti mana? Segini boleh, segini besarnya boleh, atau lebih kecil boleh. Yang penting nanti setelah itu bisa kamu, ya, bisa kamu paparkan. Nanti kita tempel nanti di tembok atau di mana, ya, contohnya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Jadi kamu bisa berdiskusi kepada kelompokmu kapan waktu pengerjaan proyek tersebut. Ya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi? Oke, jadi ini untuk proyek yang kedua, ya. Ini untuk proyeknya. Jadi yang pertama, kamu harus mengerjakan, kamu analisis dia, kemudian kamu rincikan dan kamu kategorikan. Oke? Nah, silakan kamu kerjakan berkelompok. Oke, silakan tulis nama kelompoknya dan berdiskusi. Oke? Boleh buka kamusnya, boleh buka kamusnya. Jadi social functionnya itu harus pakai gini. Social functionnya ini how to explain. Oke? Kalau jadi silent ya, kalau jadi silent. Ini jadi yang pertama dari sisi
Material, kita tuliskan di sini. Kemudian damage feature, unsur kebasahan. Ada unsur kebasahan apa saja tadi? Ini unsur kebasahannya. Nah ini kan imperatifnya yang mana, conjunction yang mana. Conjunction itu tadi apa? Kata penghubung dulu. Kemudian action verbnya yang mana, adverbnya yang mana. Nah itu nanti kamu cari. Oke? Kemudian, nah itu sampai language feature ya. Jadi ada 3 yang harus kamu kerjakan. Yang pertama social function-nya, yang kedua generic structure, yang ketiga language feature. Oke? Social function-nya kan tadi saya bilang harus to explain. Ada kata to explain ya. Kalau ini baru goalnya baru yang ini, goalnya baru yang gini aja. Kalau social function-nya harus pakai ini ya, to explain. Asal ada to explain ya. Boleh ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok berapa dia, tulis. Ini language feature-nya ya, kalau ditanya language feature-nya ini. Ada nggak bagian dari keempat ini? Keterangan waktunya ada topik ya? Kalau Ya. sini sosial kalau tegar sini kan, ditulis sini sini sih. No, di sini lah structure-nya. Jangan sini lagi. Di sini boleh.
Misalnya kalau kita luruskan ke sini bisa. Oh boleh, tapi jangan masuk ke sini. Test the size of the rectangle. Di bawahnya boleh kali. Iya. Oke, time up. Waktunya sudah habis. Masing-masing perwakilan kelompok boleh mengumpulkan hasilnya sama-sama. Oke, silakan. Perwakilan saja, perwakilan. Where is the first group? Siapa group pertama? Oke, good. The second group. Kedua. Ketiga. Group keempat. Oke, jadi di sini sudah bagus terlihat ya, sudah bisa kamu menganalisis ya, sudah bisa kamu menelaah dan sudah bisa kamu merinci dan mengkategorikan ke dalam bentuk social functionnya, generic structure-nya, and language feature-nya. Nah, ini pekerjaan kita masih berlanjut untuk pengerjaan project. Jadi untuk pengerjaan project itu nanti kamu presentasikan di hari Senin. Jadi kamu susun jadwalmu, ya, kamu susun jadwalmu berkelompok, ya. Kapan kamu pengerjaan project prosedur teksnya berdasarkan gambar yang tadi. Nah, yang ini. Jadi nanti kamu kerja kelompok di rumah, kamu susun produknya, buat ya prosedur teksnya. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Paham? Paham. Oke. Nah, untuk kegiatan penutup, mau mengingatkan kembali bahwa untuk di pertemuan kedua itu masih kita belajar tentang prosedur teks, yaitu masih berdiskusi tentang pembuatan proyek dan mempresentasikan ke depan grup per grup, satu grup
satu grup, satu apa? Satu kelompok nanti maju. Workshop itu bergantian. Oke? Kemudian, baca dulu. Oke, kemudian Sir mau menyimpulkan dulu atau Sir mau bertanya dulu tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kamu pahami ya dari pembelajaran hari ini? Ayo, ya. Tentang bagaimana cara membuat makanan. Membuat makanan. Ya, ada lagi yang lain. Apa kesimpulannya? Apa pelajaran yang sudah kita dapat dari sini? Ayo, Trisa, Siren. Ya. Kita mengetahui langkah-langkah atau pengerjaannya dan cara memasaknya. Iya, bagaimana kita membuat sesuatu? Ya, bagaimana kita membuat sesuatu? Apa saja tadi tahap-tahapannya dalam prosedur teks? Prosedur teks. Apa saja bagian-bagian prosedur teks tadi? Hah? Yang ada tiga. Ada goal. Iya, goal itu tadi apa? 7. Ingredient apa tadi? Bahan. Kemudian langkah-langkah atau steps. Oke? That is the conclusion. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang saya mau bertanya, ya, how you feel, ya? Bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Ya. Saya masih senang karena bisa berkumpul sama teman-teman. Iya, bekerja kelompok, iya kan? Apalagi? Ada bagaimana penjelasannya? Ayo. Apakah kurang menyenangkan atau menyenangkan? Bagaimana? Ada lagi? Iya, Siren? Iya, bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke? Nah, sekarang ada yang belum dipahami dari materi tersebut? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham. Nah, inilah namanya, ya, project based learning, ya, project, ya. Nah, kelebihannya apa? Apa kelebihan pembelajaran hari ini? Kelebihannya bagaimana? Bisa mengapain? Kelebihan pembelajaran hari ini bisa apa? Bisa belajar ke Mengetahui cara memasak dengan baik. Iya, mengetahui cara memasak dengan baik dengan berkelompok. Oke? Nah, ya, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari Senin kita masih mengacu kepada prosedur teks. Oke? I think that's enough. Ya, cukup hari ini, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, coba satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Before we go on, let's pray. Oke, I think that's enough today. Cukup hari ini. Kita jumpa hari Senin. See you.